Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali dalam pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kita cek dulu kehadiran. Untuk belajar kita, pertemuan kemarin sampai apa? Masih ingat tak? Tentang benua ya? Ya. Ada berapa benua di dunia ini? 5. Minta tolong satu orang, siapa mau menyebutkan benua apa saja? Silakan Dimas, benua apa saja? Yang pertama ada benua Asia, yang kedua ada benua Amerika, ada benua Eropa, Afrika, dan benua Australia. Ya. Kita akan mengidentifikasi kondisi geografis, keadaan alamnya, potensi sumber daya alamnya, penduduknya, tentang 5 negara tadi. Masih ingat tak? Yang pertama apa tadi saya bilang? Jepang, Mesir, Inggris, Amerika Serikat ya, bukan Amerika. Terus Australia. Nah, setidaknya 5 negara ini mewakili dari masing-masing benua. Kita ambil 5 negara ini. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian nanti setelah belajar dapat mengidentifikasi potensi apa saja di dalam 5 negara itu. Potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kondisi sosial masyarakatnya. Nah, untuk mengawali pemahaman kalian, kita mau buka wawasan kalian. Akan lihat video di depan ya. Silakan nanti saya tampilkan, semuanya memperhatikan ke depan. Baik, kita akan mulai dari negara Jepang. Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit, tapi bisa juga disebut sebagai negeri kloset bernyanyi atau negeri yang berlalu lintas biru. Ada begitu banyak hal yang membuat Jepang menjadi dunia yang sangat berbeda. Bersiaplah untuk menjelajah. Baik, ini sedikit saja karena waktu ya. Sekarang kita beralih gambaran saja, sebagai gambaran saja. Ini negara Amerika Serikat. Hei, yuk cari tahu kelebihan masing-masing negara bagian di Amerika Serikat. Baik, itu Amerika Serikat, sedikit saja ya. Kemudian kita beralih ke Inggris. Sejarah berdiri. Tahukah kalian bagaimana awal mula kerajaan tua ini berdiri? Simaklah baik-baik ulasan ini. Baik, sedikit juga tentang gambaran Inggris. Kemudian kita lihat sekarang negara Mesir. Ya, sedikit tentang Mesir. Kemudian kita lihat sekarang Australia ya. Apakah kalian masih ingat siapa karakter kartun tersebut? Baik, itu tentang Australia. Ya, kita sudah melihat sekilas tadi gambaran tentang beberapa negara seperti Jepang, Mesir, Australia, Amerika Serikat ya. Nah, dari gambaran ini mungkin karena sedikit saja tidak bisa membuka seluruhnya, setidaknya sudah punya awal mengenai kondisi negara tersebut. Nah, lebih lanjut bisa kalian lihat juga di paket, ada banyak sekali juga menjelaskan tentang potensi keadaan alam ataupun keadaan manusia di negara yang 5 negara tadi itu. Baik, sebelum lanjut ya, supaya kita rileks, supaya kita tenang, silakan duduk yang tegak. Duduk yang tegak, tangan di atas meja, tegak ya. Kemudian nanti hitungan 5 ya, tarik nafas, kemudian lepas nafas melalui mulut ya. Tarik nafas dengan hidung, kemudian keluarkan nafas dengan mulut. Ini supaya kita tenang. Ikuti petunjuk dari saya, siap. Bernapas biasa dulu. Bernapas biasa. Kemudian tarik nafas dengan hidung. Lepaskan pelan-pelan.
Baik, kita lanjutkan. Sudah mendapat gambaran tentang beberapa negara tadi. Sekarang saya mau minta untuk menyampaikan atau menjelaskan atau menuliskan karakteristik dari masing-masing negara itu. Kita mau berikan kebebasan. Jadi kalian silakan bebas memilih negara mana yang kira-kira mau kalian tuliskan, mau kalian ceritakan sepengetahuan kalian berdasarkan informasi tadi maupun juga lihat di paket. Ya. Jadi bebas masing-masing. Pak, saya mau milih negara Australia. Oh, silakan ceritakan tentang Australia. Yang menarik aja ya, tidak harus semuanya. Apa itu fenomena alamnya, apa kondisi penduduknya, apa masyarakat asli di sana gitu ya. Ya, bebas. Segimana Pak? Satu kertas atau dua kertas yang post-it itu ya, serasa cukup. Jadi kecil sekali diganti ya. Hah? Bisa punya temannya aja, nggak usah pakai yang itu. Ya, jadi kalau penjelasannya paling tidak satu atau dua kertas post-it, ya. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Kita beri waktu 3 menit untuk menuliskan. Bebas, mau pilih negara mana? Lebih senang ke Australia boleh, lebih senang ke Jepang, mungkin mau senang anime ke Jepang boleh. Amerika Serikat mungkin senang dengan tentaranya. Ya, Amerika Serikat termasuk negara superpower kalau berkaitan dengan kekuatan militer. Silakan dikerjakan. Kertas post-itnya bisa ditempel di depan. Ya, yang lurus saya. Di bawahnya Jepang aja di bawah. Nah. Ya. Ya, Dimas sudah mengerjakan. Terima kasih. Berikutnya silakan. Lubna. Negara apakah yang dipilih Lubna? Apakah sama dengan Jepang? Jepang. Ya, sama peminatnya dengan Iya, tak apa-apa. Silakan berikutnya. Apakah sama negara Jepang? Aduh. Pasti dari salah satu negara pasti ada yang kosong. Kasihan dia kalau gak ada yang milih tuh. Iya, Jepang lagi. Kasihan Mesir tidak terpilih. Bebas nggak apa ya, jangan dirubah. Jangan karena nggak ada yang milih terus dirubah, jangan ya. Bebas, sesuai dengan yang kalian ingin pelajari, nggak apa-apa. Kita lihat. Oh iya, lupa. Saya minta tulis nama tadi ya. Saya mau bacakan yang ada namanya nih. Yang pertama nempel dulu aja udah. Dimas ya. Dimas menyampaikan Jepang, suhu di Jepang saat musim dingin antara -7 derajat sampai 7 derajat Celcius. Itu menarik karena Dimas suka cuaca dingin. Jadi di rumahnya itu dia jualan kulkas ya. Dingin. Karena kita kan tidak ada salju. Saya juga pengen sih merasakan salju gimana gitu kan. Ya, itu menarik karena memang di negara kita tidak ada salju. Kemudian ini nggak ada namanya. Geger lintang. Warga Jepang kebanyakan memiliki mata sipit dan berkulit putih. Nah, kamu ya? Ya. Kemudian suhu Jepang ya suhu dingin sama dengan Dimas tadi. Baik, sudah menyampaikan tentang karakteristik masing-masing negara dari 5 negara tadi itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, kita mau ini melatih kita untuk berterima kasih. Berterima kasih, bersyukur
beberapa sudah nempel di depan jawaban-jawaban, dan ada yang menjawab tentang Mesir. Kita jadi tahu tentang Mesir, ada menjawab tentang Jepang, kita jadi tahu tentang Jepang walaupun kita milih Mesir atau milih Inggris dan sebagainya. Jadi saling sharing pengetahuan, saling memberikan pengetahuan, saling memberikan ilmu. Nah, memberikan ilmu kepada orang lain itu pahalanya besar. Nah, sekarang kalian tuliskan di kertas post-it itu. Sekarang tulis nama kalian. Lalu tuliskan rasa terima kasih kalian kepada orang lain di kelas ini bahwa dia telah berbuat baik kepada kalian selama ini. 1, 2, 3, 4, serahkan sekarang. Absen 1, 2, 3, 4. Berdiri. Serahkan ke siapa? Ke temannya, kasih. Cepat. Sudah habis waktunya. Kasih aja. Sudah? Oh iya, udah dapat. Baik, sekarang saya yang berikan nih 3 ini kasih ke siapa? Cepetan. Kasih. Siapa? Silakan dikasih. Di kelas Kalian. ini. Hah? Ya, boleh ngasih saya. Oh iya, sama-sama. Sini 4, silakan. Ke siapa? Ayo. Udah, ke siapa? Kasih. Kenapa diulang? Kasih. Ayo, berdiri. Dah, berikutnya nih, yang 3 ini ke siapa? Kasih. Ya. Kameramennya dapat ya. Oke. Baik, sekarang angkat, dapat berapa? Saya dapat 1 dari Dimas. Yang lain dapat berapa? Saya dapat 2. Siapa yang terbanyak? Siapa itu? Oh, Lupna 3. Ya, semuanya dapat terima kasih dari saya, dari kalian, dari semuanya. Terima kasih hari ini ya. Ya, terima kasih itu bagian dari rasa bersyukur. Ucapan terima kasih kepada orang lain. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang beberapa negara, ada 5 negara. Kemudian kita sudah belajar menenangkan diri tadi. Kemudian kita juga sudah belajar berterima kasih. Salah satu rasa syukur kita. Pembelajaran kita sepertinya sudah selesai. Sudah kita cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Silakan. Satu orang mau menyampaikan. Bagaimana belajar kita hari ini? Silakan disampaikan, bebas. Ya, Lupna silakan mewakili. Seru, dapat wawasan baru juga dari 5 negara itu. Terus kita diajak berani berpendapat. Ya, belajar juga belajar bersyukur ya, dengan berterima kasih kepada orang lain. Baik, kita kalau begitu kita cukupkan belajar kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, untuk berikutnya silakan dipelajari dinamika penduduk di benua di 5 benua di dunia. Sekian dari saya, silakan disiapkan. Duduk, siap. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional telah saya laksanakan di kelas 99 SMP Negeri 1 Praia. Refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perencanaan sebelum kegiatan pembelajaran adalah dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kita harus mengetahui atau memetakan kebutuhan belajar murid. Setelah dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, maka kita dapat merancang pembelajaran
yang dirasa dapat memenuhi berbagai kebutuhan murid yang tentunya berbeda-beda. Karenanya pembelajaran saya lakukan dengan metode, dengan media yang dapat menampung berbagai kebutuhan murid tersebut. Di pembelajaran yang telah saya laksanakan, di sana terdapat diferensiasi konten di mana murid diberikan kebebasan untuk memilih negara mana yang akan mereka ceritakan, yang akan mereka sampaikan terkait dengan karakteristik unik ya atau khas dari negara tersebut. Kemudian di dalam pembelajaran tersebut juga terdapat diferensiasi proses di mana saya menggunakan kertas post-it untuk menuliskan jawaban siswa, kemudian kertas tersebut ditempelkan di papan tulis dengan tujuan untuk memberikan peluang kepada berbagai karakter siswa, mulai dari tertarik belajar dengan gerakan, jadi siswa diberi kesempatan untuk maju kemudian menempelkan di depan, kemudian juga memberi peluang kepada gaya belajar visual dengan melihat berbagai warna kertas post-it dengan warna-warna yang cerah dan diharapkan dapat membuat semangat belajar murid menjadi meningkat. Dan bagi gaya belajar auditori, guru memberikan penjelasan secara lisan kepada murid tentang apa yang sudah mereka tuliskan dan ditempelkan di papan tulis. Kemudian pembelajaran sosial emosional dirancang dengan salah satunya adalah menarik nafas dalam sebelum pembelajaran dimulai. Dengan harapan menarik nafas dalam dapat membuat ketenangan jiwa dan pikiran murid sehingga murid dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih tenang dan lebih bersemangat. Kemudian pembelajaran sosial emosional berikutnya dirancang dengan murid diminta untuk berterima kasih kepada sesama murid ataupun dengan guru dengan cara menuliskan rasa terima kasih tersebut pada kertas post-it. Kemudian kertas post-it tersebut diserahkan kepada orang yang akan menerima rasa terima kasih tersebut. Itulah tadi terkait dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian pada pelaksanaan pembelajaran tidak terdapat kendala yang berarti, di mana rancangan pembelajaran telah terlaksana dengan baik. Hal-hal yang perlu diperbaiki di pembelajaran berikutnya adalah peningkatan interaksi antara murid dan guru selama pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, murid diharapkan aktif dalam memberikan pertanyaan atau masukan selama kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang masih mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran adalah mengetahui betul bagaimana karakter kebutuhan murid dan kemudian dapat memberikan media pembelajaran ataupun cara ataupun langkah-langkah pembelajaran yang dapat menampung berbagai kebutuhan murid yang berbeda-beda. Semoga dengan semakin seringnya praktek kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan pengalaman bagi guru untuk dapat melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda dan sekaligus dapat melatih kemampuan sosial emosional dari para murid. Sekian refleksi dari saya.